Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita akan kaji tentang sholatul Idaini, tentang sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sanif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa sunnatul idaini sunnatun muakkadatun. Dua sholat hari raya ini merupakan sunnah muakkadah. Kenapa dikatakan sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan karena limuwadawatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi senantiasa melaksanakan. Itu yang dikatakan sunnah muakkadah. Dan sholat Id ini termasuk sunnah muakkadah. Wa tusra'u jama'atan wa limunfaridin. Sholat Id ini bisa dilaksanakan berjamaah ataupun bisa dilaksanakan dengan munfarid, dengan sendirian. Hanya saja kalau sholat sendirian tidak dianjurkan khutbah. Masa khutbah sorangan. Wala khutbah talahu. Jadi tidak disunahkan khutbah ketika sholatnya sendirian. Wa hiya rak'atani. Sholat Id ini 2 rakaat. Yuhrimu bihima biniyati Idul Fitri awil Adha. Dengan takbiratul ihram berbarengan dengan niat sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Usalli sunat dan Idul Adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbir Allahu Akbar, ini tidak langsung takbir 7 kali. Tetapi setelah takbiratul ihram, bayati bi du'ail iftitah. Setelah takbiratul ihram baru doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asyila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru setelah doa iftitah, wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Baru takbir dalam rakaat yang pertama 7 kali. Nah, perlu diketahui bahwasanya walasat hadhihi sab'u wal khamsu fardhan wala ba'dhan. Jadi takbir 7 kali ini ataupun yang 5 kali dalam rakaat kedua
bukanlah fardhon, bukan rukunnya sholat id. Jadi kalau seandainya tidak takbir 7 kali dan 5 kali, sholatnya tetap sah. Dan juga bukan sunnah ab'ad. Artinya apa? Artinya kalau lupa ataupun sengaja ditinggalkan, tidak dianjurkan, tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah, ini yang perlu diketahui. Karena bukan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, kalau ditinggalkan, disunnahkan sujud sahwi. Seperti apa? Seperti meninggalkan tasyahud awal. Takbir 7 kali ini bukan sunnah ab'ad, tetapi balhiyah tabahiyah di hayatis sholat. Tapi merupakan hayatnya sholat. Hayatnya sholat ya seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, membaca tasbih ketika ruku, ketika sujud, baca doa di antara 2 sujud. Nah, itu namanya sunnah hayat. Sunnah yang ketika ditinggalkan tidak diganti dengan sujud sahwi. Toh demikian wa yukrahu tarkuha wasyadatu 'alaiha wa tarku fiha wa dzikri bainaha. Tetapi makruh ketika takbir 7 kali tadi ditinggalkan. Bahkan ketika ditambah yang 7 jadi 8, yang 5 jadi 6, ini juga makruh. Jadi jangan ditambah 7 yang 7, 5 ya 5. Juga makruh meninggalkan mengangkat tangan ketika takbir. Juga makruh meninggalkan zikir bainaha, zikir di antara takbir yang satu dengan takbir yang lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir di antara takbir. Walau nasiyaha atau ta'amada tarkaha wa syara'a fi ta'awud lan tafus. Ketika orang itu lupa baru membaca ta'awud misalnya, maka masih disunahkan untuk takbir 7 kali. Tetapi afil qira'ah walau lima basmalah huwa fa'itun bi fawati mahaliha wala yatadarukaha. Ketika sudah membaca Fatihah ini, walos basmalah, walaupun baru sebagian bismillah, lupa imamnya bismillah, baru bismillah saja, ini sudah hilang kesunahan takbir 7 kali. Takbir 5 kali dalam rakaat yang kedua. Ini perlu diperhatikan pada jamaah. Jika seimamnya lupa, ini biasa rakaat yang kedua yang sering lupa. Saya juga pernah seperti itu. Jadi kalau ada bismillah, minimal bismillah saja, baru bismillah misalnya. Ini sudah hilang kesunahan membaca takbir 7 kali dalam rakaat yang pertama. Sudah kehilangan takbir yang ke 5 kali ketika
rakaat yang kedua. Nah, ini sering terjadi kasus seperti ini. Sering imamnya ini lupa dalam rakaat yang kedua, langsung saja bismillah, langsung Fatihah. Jadi kalau sudah masuk Fatihah, gak usah kembali kepada takbir, gak usah diingatkan. Dan nanti setelah salam tidak disunahkan sujud sahwi. Ini yang perlu disampaikan kepada jamaah supaya nanti jamaah tidak protes ketika imamnya ini lupa. Kemudian banyak tubuna deban ba'dahuma khutbataini yukabbiru fil ula tis'an bila'an wa fis saniyati khom sab'an bila'an. Kemudian setelah sholat disunahkan. Jadi kalau nggak khutbah dia tetap sah ini. Tetap sah sholat idnya, beda dengan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah itu khutbah itu termasuk pengganti 2 rakaatnya sholat zuhur. Makanya kalau khutbahnya nggak sah, sholat Jum'ahnya nggak jadi. Tapi kalau sholat id, khutbahnya ini merupakan sunnah. Wa yakhtubun nadban. Khutbah 2 kali seraya takbir di permulaannya sebanyak 9 kali. Dan dalam khutbah yang kedua, takbir dalam permulaannya 7 kali. Selanjutnya kesunahan sebelum sholat id, di antaranya adalah kita dianjurkan untuk takbiran. Nah, takbiran di sini ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal itu apa? Ma la yakunu aqibas sholat. Takbir yang tidak diikat setelahnya sholat. Jadi ketika mulai maghrib tanggal 10 Dzulhijjah sampai naiknya khotib, sampai sholatnya khotib, ini disunahkan takbir, namanya takbir mursal. Atau ketika maghribnya tanggal 10 Dzulhijjah dimulai takbir mursal. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelahnya sholat. Wa muqayyadun ma yakunu aqibaha. Jadi takbir muqayyad itu terikat waktunya. Takbir yang terikat waktunya itu setelah sholat. Mulai kapan? Mulai untuk Idul Adha, mulai subuh, ba'da subuhnya hari Arafah sampai setelah asarnya hari terakhir, hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau sholat Idul Fitri ya hanya itu setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh. Kalau sholat Idul Adha mulai daripada subuhnya hari Arafah sampai asarnya, ba'da asarnya tanggal 13 Dzulhijjah. Baik di dalam sholat fardu ataupun juga di dalam sholat-sholat sunnah. Jadi khalfas sholawatil mafruḍah wal maghdurah wa kadza khalfa ratibah wa naflil mutlaq
Jadi juga di dalam setelahnya sholat-sholat jemaah yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan sekilas yang kami bacakan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.